Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di dalam kelas ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengembangan motorik kasar dan halus dalam pendidikan jasmani adaptif. Perkenalkan, nama saya Silva Maharani. Saya Sabrina Aisyah Irawan. Saya Nurhayati Simona. Saya Rizka Muamalah. Saya Derita. Saya Rizka Wulandari. Saya mengakhir apa ini? Kat. Bisa nanti kau Perkenalkan, nama saya Silva Maharani. Saya Sabrina Aisyah Irawan. Saya Nurhayati Simona. Saya Rizka Muamalah. Saya Derita. Rizka Wulandari. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif merupakan pendidikan yang melalui aktivitas jasmani yang disesuaikan atau dimodifikasi untuk memungkinkan individu dengan kebutuhan khusus atau yang kurang mampu dapat berpartisipasi atau memperoleh kesempatan beraktivitas dengan aman dan berhasil dan dengan baik sesuai dengan keterbatasannya serta memperoleh kepuasan. Adapun tujuan pendidikan jasmani adaptif yang akan dijelaskan oleh Mbak Maika. Untuk tujuan pendidikan jasmani adaptif sendiri yaitu membuat mereka yang berkelainan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani mereka baik dalam segi mental, emosi, sosial yang sudah dirancang sedemikian rupa dan masih banyak lagi. Baik, saya akan melengkapi penjelasan dari Mbak Marican tujuan pendidikan jasmani adaptif. Jadi, adapun tujuan khusus dari jasmani adaptif antara lain yang pertama, menolong murid memperbaiki kondisi yang dapat diperbaiki. Yang kedua, membantu murid melindungi diri sendiri dan kondisi apapun yang dapat memperburuk keadaannya melalui aktivitas jasmani. Yang ketiga, memberi kesempatan murid mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani waktu luang yang bersifat rekreasi. Yang keempat, menolong murid memahami keterbatasan jasmani dan mentalnya. Kelima, membantu melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. Yang keenam, membantu murid mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. Dan yang terakhir, menolong murid memahami dan menghargai berbagai macam olahraga yang dapat dinikmatinya sebagai penonton. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Kami di video, lanjut langsung terakhir. Ini bagus. Jadi pertanyaan. Enak soalnya. Kasar dan halus. Jadi motorik berasal dari kata motor yang merupakan suatu dasar biologis atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak atau gerakan. Dengan kata lain, gerak movement adalah kombinasi dari suatu tindakan yang didasari oleh proses gerak motorik. Jadi, perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh anak. Adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar dan halus. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik kasar dan halus pada anak. Ini bukan hikmah. Iya. Mentok.
Yang pertama, lingkungan. Lingkungan memiliki peran yang penting dalam perkembangan motorik kasar dan halus dalam pendidikan jasmani adaptif. Yang kedua, kurangnya kesempatan. Perkembangan motorik anak bisa terhambat karena tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk bermain dan tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Orang tua belum tentu sepenuhnya menyadari bahwa dengan memberikan kesempatan bermain perkembangan anak menjadi peningkat anak mampu mengeksplorasikan dirinya dengan bebas dalam memperkuat keterampilan mereka. Dengan permainan perkembangan kemampuan dan potensi anak dapat dikembangkan dengan optimal, baik perkembangan fisik, motorik, intelektual, dan spiritual anak. Memberikan kesempatan bermain pada anak adalah jembatan untuk perkembangan gen motorik yang lebih matang. Faktor yang ketiga yaitu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik mempengaruhi perkembangan motorik kasar dan halus karena melibatkan gerakan tubuh dan koordinasi antara otot-otot besar dan kecil. Ketika seseorang terlibat dalam aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, atau bermain dengan mainan, otot-otot mereka digunakan dan dilatih. Hal ini membantu dalam pengembangan dan penguatan otot-otot tersebut. Aktivitas fisik juga membantu memperbaiki koordinasi antara otot dan sistem syaraf yang penting untuk perkembangan motorik kasar dan halus. Selanjutnya, faktor yang keempat ada nutrisi. Nutrisi berperan penting dalam perkembangan motorik kasar dan halus karena makanan yang dikonsumsi oleh anak memberikan bahan bakar dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh, termasuk otot dan sistem syaraf. Nutrisi juga berpengaruh pada perkembangan sistem syaraf. Vitamin dan mineral tertentu seperti vitamin B kompleks dan zat besi berperan dalam fungsi otak dan syaraf. Syaraf yang sehat penting untuk motorik halus yang melibatkan koordinasi tangan dan jari seperti menulis, menggambar, dan berkomunikasi. Strategi pengembangan motorik mencakup 3 bidang, yaitu keterampilan motorik kasar, pengembangan penghayatan, kesadaran tubuh, dan keterampilan motorik halus. Strategi pengembangan motorik kasar. Pengembangan motorik kasar mencakup keseluruhan otot tubuh dan kemampuan menggerakkan sebagai bagian tubuh atas perintah. Mengontrol gerakan tubuh dalam hubungan dengan berbagai faktor yang berasal dari luar dan dari dalam, seperti gaya berat dan fatalitas. Yang pertama, aktivitas berjalan. Aktivitas pengembangan motorik kasar mencakup aktivitas berjalan, aktivitas balok keseimbangan, aktivitas motorik kasar yang lain. Aktivitas berjalan seperti aktivitas berjalan mencakup berjalan ke depan, berjalan mundur, berjalan menyamping, berjalan bervariasi, berjalan meniru hewan, berjalan untuk berjalan ke depan dapat mencakup berjalan pada garis lurus atau samping, dapat mencakup berjalan menyamping ke kanan, ke kiri, atau dengan satu kaki menyilang kaki yang lain. Yang kedua yaitu aktivitas balok keseimbangan. Balok keseimbangan dapat berubah papan datar berukuran 2 x 4 meter. Balok keseimbangan dapat dibuat lebar atau sempit. Meniti balok yang sempit lebih sulit daripada meniti balok yang lebar. Menurut Kephart Taylor 1988 menyarankan agar balok keseimbangan dibuat dari kayu berukuran 2 x 4
inci sepanjang 8 sampai 12 kaki. Letak balok harus dijaga agar tidak membahayakan anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas motorik kasar yang lain. Aktivitas untuk pengembangan motorik kasar yang lain dapat dilakukan dalam bentuk 1. Papan luncur, 2. Stand up, 3. Meloncat, 4. Melambung, 5. Lari cepat bertahap, dan yang keenam permainan simpai. Penggunaan papan luncur dapat dilakukan dengan telungkup, jongkok atau berdiri. Gerakan stand up dilakukan dengan cara menyuruh anak jongkok di lantai, kemudian anak disuruh berdiri, jongkok dan berdiri lagi secara berulang-ulang. Saya contohkan. Jadi contohnya itu ya, pertama jongkok, habis itu berdiri, terus secara berulang-ulang. Lanjut ke strategi pengembangan motorik halus. Strategi motorik halus mencakup ada 10 poin. 1. Melempar, 2. Menangkap, 3. Bermain bola, 4. Bermain ban dalam, 5. Bermain bola dari kain, 6. Aktivitas koordinasi mata tangan, 7. Menjiplak atau tracking, 8. Menggunting, 9. Menempel, dan 10. Melipat. Melempar dapat dilakukan dengan bola berbagai ukuran dan arah lempar dapat ke guru atau anak lain atau sasaran tertentu. Menangkap merupakan keterampilan yang lebih sulit daripada melempar. Kesimpulan itu. Oleh karena itu, menangkap dapat dimulai dengan bola kain atau bola plastik yang kurang memantul. Dan baru setelah anak terampil menangkap benda-benda seperti itu, anak dilatih menangkap bola berbagai ukuran. Ban dalam bekas dapat digunakan untuk latihan menggelinding dan menangkap. Aktivitas koordinasi mata tangan dapat dilakukan dengan menghubungkan 2 titik yang berjatuhan, mengarsir gambar, mewarnai gambar, dan sebagainya. Menggunting hendak dimulai dari menggunting lurus dekat tepi kertas, baru kemudian menggunting lurus di tengah kertas. Memotong bentuk geometri seperti bujur sangkar, 4 persegi panjang, terus segitiga dan sebagainya merupakan aktivitas yang lebih sulit. Melipat kertas untuk membentuk burung, perahu, dan sebagainya merupakan sarana pengembangan motorik halus yang bermanfaat. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah kelompok kami sampaikan. Yuk. Yang sopan. Yuk. Pertanyaan itu kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menstimulasi kemampuan motorik kasar? Sudah. Pasti jawabannya ada di Google ya. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin tanyakan lagi? Kapan ya, Rani? Iya, Mbak Rani. Olahraga adaptif Bentar. Iya. untuk melatih kemampuan anak pada kelahiran. Misalnya hamil kasarnya, misalnya dia kaku gitu. Nah, olahraga adaptif apa yang sesuai dengan anak tersebut? Nah, terus Kita masuk kita Yuk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ika terkait bagaimana stimulasi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motorik kasar pada anak. Jadi banyak sekali kegiatan yang dapat melatih motorik kasar anak. Yang pertama bisa dengan berlari sejauh 10 meter dalam 6 detik. Jadi anak nanti itu diajak untuk kegiatan fisik seperti yang pertama bisa berlari, kemudian bisa turun naik tangga, kemudian lompat dengan 1 kaki, kemudian bisa juga mampu berdiri dengan 1 kaki selama sekitar 10 detik. Tidak hanya itu, kegiatan motorik kasar bisa juga
dengan cara permainan. Permainan apa? Permainan. Contohnya untuk anak autis ya, kita bisa memperkenalkan permainan lempar tangkap bola. Nah, kan untuk anak autis ini kan hiperaktif ya, yaitu pemain lempar tangkap bola ini dapat melatih motorik kasarnya, karena ini dapat mengoptimalkan kemampuan motorik kasar siswa autis dan diperlukan untuk menunjang keterampilan dan koordinasi gerak motorik kasar siswa autis. Bola itu bermain bola merupakan aktivitas yang mampu membangkitkan gerak seluruh tubuh dari anggota bagian atas maupun anggota bagian bawah yang memiliki nilai-nilai terapeutik yang tinggi. Ada juga kita bisa mengajarkan kalau tidak kalau kita bisa mengajarkan di dalam kelas, kita itu bisa melakukan permainan dalam hal akademik. Kita bisa menyajikan, kita bisa belajar huruf-huruf yang dapat disajikan dalam bentuk aktivitas fisik dengan cara membuat huruf-huruf besar dari kayu yang diletakkan di lantai. Dengan mengajak anak-anak berjalan melewati huruf-huruf besar tersebut, mereka akan mengenal bentuk berbagai huruf. Ya, gitu. Terima kasih. Ya. Sudah puas. Dan itu ditanya motorik halus kemana? Yuk. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ida ya. Apa sih olahraga yang cocok buat anak tunagrahita dari motorik kasar dan motorik halus ya? Untuk olahraga untuk tunagrahita yang cocok untuk motorik kasar yaitu gerakan stand up. Yang tadi saya contohkan yaitu gerakannya jongkok lalu berdiri secara terus-menerus. Itu untuk kasar. Dan untuk yang halus ya, itu untuk olahraganya kita menggunakan ada 10 nih. 1 melempar, 2 menangkap, 3 bermain bola, 4 bermain ban dalam untuk digelindingkan itu, terus bermain bola dari kain. Yang ke-6 aktivitas koordinasi mata tangan, 7 menjiplak, 8 menggunting, 9 menempel, dan 10 melipat. Seperti itu. Gimana? Saya akan menambahkan jawaban dari Raffi. Jadi metode bermain merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk siswa tunagrahita. Bermain dalam sebuah pembelajaran olahraga dapat membuat siswa itu senang dan lebih tertarik untuk melakukan apa yang diperintahkan. Contohnya seperti ketika bermain bola basket, siswa kesulitan untuk menerima operan bola dari temannya dan sering gagal dalam memasukkan bola ke dalam ring. Bagaimana Lorani? Was. Oke, tangan untuk ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.